Bu Lilis? Alhamdulillah iya, luar biasa sehat. Hari gimana kabarnya, sehat Lari? Alhamdulillah luar biasa. Sehat ya. Bon, di sini kan untuk persiapan kegiatan observasi ya Bu Bapak. Ini saya mau tanya-tanya sedikit untuk persiapan observasi. Ini Bu Lilis rencananya nih untuk kegiatan observasi besok mau di kelas berapa? Rencananya di kelas 8. Untuk materinya yang diberikan sama Bu Lilis untuk di kelas 8 materi tentang apa? Materinya terkait elemen akhlak. Materinya tentang menjadi berintegritas dengan sifat jujur dan amanah. Sifat jujur dan amanah. Ya, yang pertemuan kedua. Ini yang pertemuan kedua. Berarti permasalahan terkait amanah dan jujur ya untuk Iya. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri yang ingin disampaikan Bu Lilis ini didapatkan di akhir pembelajaran tujuan apa? Tujuannya untuk pertemuan kedua itu anak-anak memahami tentang permasalahan jujur dan amanah dalam yang selama ini ada, dan itu anak-anak nanti mencarikan solusi bagaimana sifat apa permasalahan itu tadi dari sifat jujur dan amanah. Karena dapat tahu sendiri. Tahu sendiri dari sebuah permasalahan, terus anak-anak juga menerapkan itu dalam sehari-harinya. Jadi ada observasi. Secara Bu Lilis untuk dapat mencapai tujuan itu gimana? Dalam proses pembelajarannya untuk mengenalkan untuk permasalahan jujur dan amanah itu anak-anak dari sebuah permasalahan yang ada di lingkungan sekitar terkait jujur dan amanah. Nanti anak-anak bisa menganalisis sebuah permasalahan itu tadi, dan nanti dari itu anak bisa mengambil hikmahnya sendiri dan menerapkan sifatnya itu dalam ya, di sekolah. Jadi tujuan Bu Lilis untuk menyampaikan materi ini itu agar anak-anak itu sadar untuk dapat melakukan dalam komunikasi bersama. Terus pengembangan yang ingin dikembangkan baik dari sisi murid maupun dari Bu Lilis sendiri sebagai guru pembelajar, apa yang dikembangkan dalam pembelajaran ini? Besok pembelajarannya menggunakan problem based learning, jadi memecahkan sebuah permasalahan itu tadi. Nanti setelah anak-anak mengetahui apa solusi dan memecahkan permasalahan tersebut, anak mempresentasikan. Setelah mempresentasikannya pakai dari box itu yang berkunjung, terus nanti setiap kelompok yang berkunjung tadi membuat pertanyaan yang ditempelkan di galerinya setiap kelompok itu tadi. Setelah itu untuk setiap kelompok mempresentasikan itu, kelompok lain memberikan umpan balik, dan selanjutnya setelah selesai presentasi memberikan umpan balik, gurunya kan memberi informasi tambahan terkait penguatan itu tadi. Lalu mengukur pencapaian dari apa yang dihasilkan tadi, saya buatnya tim game turnamen. Iya. Jadi antara model pembelajaran PBL Iya. ini Di kolek ya sama CPT untuk mengetahui ketercapaian dari itu tadi. Terus ini Bu Lilis dari Bu Lilis sendiri. Ya. Itu kan dari siswanya untuk PBL, tapi hasilnya tahu dari PBL. Untuk Bu Lilis sendiri yang ingin dikembangkan dari Bu Lilisnya dari pas pembelajaran sampai ini dilihat apa yang Saya meminta refleksi umpan balik ke anak-anak bagaimana pembelajaran hari ini dengan sebuah emosi. Emosinya pakai senyum, apa sedih, bagaimana perasaan bagaimana menurut kalian tentang pembelajaran ini. Jadi menggambarkan pada emoji apa yang menggambarkan pada kegiatan hari ini. Terus anak memberikan alasannya, silahkan itu ditempel pada stiker, ditempel pada nilai refleksi. Dari situ anak-anak saya kan mengetahui refleksi dari anak-anak terkait saya, dan nanti saya akan menjadikan evaluasi dari proses pembelajaran pertanian. Oke Bu Lilis. Semoga besok observasinya lancar dan saya ingin semuanya terlaksana dengan baik seperti apa yang disampaikan Bu Lilis, bagaimana tujuan pengembangan baik dari bidang muridnya maupun dari Bu Lilis dengan proses pembelajaran yang baik dan lancar, anak bisa mendapatkan ini ya
anak-anak untuk diinspirasikan dipraktekkan di sehari-hari. Terus supaya yang dipelajari semoga besok akan observasinya ya mari saya di sini. Semoga nanti observasinya nanti bisa berjalan lancar dan tujuan serta pengembangan sekaligus strategi yang sudah dirancang bisa berjalan dengan lancar, dan setelah observasi nanti kita cerita-cerita lagi ada muncul apa yang ingin diceritakan sama Bukit sebenarnya ketika pelaksanaan seperti belajar dari saya. Baik anak-anak, apa kabar? Baik anak-anak, ini sebelum kita mulai kegiatannya, sebelum kita berdoa, silakan Bu Lilis minta bantuan kalian semuanya. Sudah rapi ya? Tasnya taruh atas. Sudah siap belajar, posisi tempat duduknya oke siap. Baik anak-anak, silakan mejanya dibentuk persegi. Jadi yang depan, yang tengah ini dijadikan satu, kursinya ditaruh sebelah kanan, sebelah kiri. Kita awali kegiatan pagi ini dengan berdoa dan mengucapkan syukur. Pada pagi hari ini kita sudah bisa berkumpul kembali mengikuti pembelajaran di hari Kamis dalam keadaan sehat, bangga, bahagia, dan juga ceria ya. Ya, oke. Silakan Emil pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alisa, isi. Amira, masuk ya. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Sekarang silahkan tulis satu kata tentang perasaanmu pagi ini. Pelajaran di stick note ini silahkan bisa diambil, ditempelkan di sebelah kanan ya, sebelah kanan yang papan revisi. Tujuan pembelajaran kita pagi ini, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Mengenal makna jujur, amanah, pembagian, jujur dan amanah, terus sama hikmahnya ya, secara teori gitu ya, secara teori. Jadi ini nanti kita belajarnya menyelesaikan. Menyelesaikan apa ini ya? Jadi tujuan kita hari ini adalah menyelesaikan permasalahan terkait amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat menerapkan sifat amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik anak-anak, kita lanjut di kesepakatan kelas. Ini tadi hadir tepat waktu, setuju ya? Sudah hadir tepat waktu semua ya? Ya. Terus yang kedua, nanti apabila mau mengungkapkan pendapat ketika diskusi,
izin, misalkan mau izin pinjam ke temannya, izin ke kamar mandi, nanti angkat tangan izin. Terus yang terakhir kita menggunakan level suara sedang. Mengapa manusia hidup di dunia ini harus memiliki sifat jujur yang bisa diangkat tangan? Mengapa manusia hidup di dunia ini harus memiliki sifat jujur? Mengapa? Kenapa sih kok harus ada sifat jujur? Apa? Amin. Nanti kenapa? Ya apa? Gak ada yang? Ya, karena kalau ada tidak jujur nanti nggak dipercaya. Siapa ini? Dani apa Zidar ini? Ekspektasi sama realitas dari kalian apa? 0, 1, 2, 0. Gambar itu tadi anak-anak apakah merupakan contoh implementasi dari sifat jujur dan amanah? Tidak. Kenapa kok tidak? Karena di HP sama ekspektasi sama realitanya berbeda. Yang dijual dengan barang yang datang itu berbeda. Itu termasuk bukan termasuk implementasi dari sifat jujur dan amanah. Dia berbohong, tidak berkata sebenarnya kalau barangnya seperti ini, dan dia juga tidak menyampaikan hal yang sesungguhnya. Misalkan beli di online itu ya baik. Sekarang, bagaimana menurut kamu jika seseorang menganggap remeh sifat amanah dan jujur itu tadi? Tadi kan bukan termasuk sifat jujur dan amanah ya dari contoh-contoh sebelumnya. Ini ya bukan dari sifat jujur dan amanah. Nah, sekarang menurut kalian bagaimana menurut pendapat kalian jika seseorang ini menganggap remeh sifat jujur dan amanah? Apa? Kalau orang menganggap remeh sifat jujur dan amanah menurut kalian bagaimana? Klik, ayo. Kalau kita ini misalkan tulis tidak dipercaya lagi sama orang, terus yang lainnya kayak jika kita menganggap remeh itu berarti kita itu akan juga berbalik dan kita dianggap remeh sama orang lain dan juga salah satunya tidak dipercaya. Kita masuk ke diskusi nih untuk pemecahan masalahnya ya. Ini ada kelompok kelompok 1, 2 sama kelompok 3. Dan ini kelompoknya adalah berdiskusi terkait pemecahan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ini kelompok 1. Kelompok 1 dibuka dulu, nanti linknya sudah tulis berikan ya. Nah, 3 memecahkan masalah dari ini artikel koran ya. Kelompok 3 memecahkan masalah dari artikel koran. Terus yang kelompok 2 ini memecahkan masalah dari koran elektronik yang sudah dibagikan Bulis ke Mbak Mira tadi ya. Terus yang kelompok 1 ini memecahkan masalah dari berita yang ada di YouTube. Yang kelompok masing-masing lembar kerja. Cara pengerjaannya diperhatikan ya. Silakan baca, silakan amati sebuah permasalahan pada artikel yang sudah dibagikan sama Bulis tadi. Yang dari koran elektronik silakan dibaca, yang dari YouTube silakan diamati. Terus yang dari artikel yang dari koran cetak bisa dibaca. Setiap anggota menjawab dalam statement LK pada lembar kerja.
Jadi nanti ambil stiker masing-masing setiap kelompoknya. Terus diskusikan dengan kelompok kalian dengan menjawab beberapa pertanyaan pemantik yang ada di LK. Jadi misalkan setelah kamu membaca artikel tersebut, apakah permasalahan tersebut termasuk perilaku jujur dan amanah? Tulis pada stick note. Stick note itu ini ya, Emil misalkan. Saya berpendapat artikel di atas termasuk contoh dari sifat perilaku jujur dan amanah. Karena dalam artikel misalkan seperti itu, ya. Nanti Fahmi juga menjawab sendiri, tapi bisa didiskusikan. Misalkan Fahmi nggak paham, maksudnya nggak paham, bisa nanti bercurah pendapat dengan satu kelompoknya. Tuh, paham ya? Apa permasalahannya itu silakan dibaca soal pemantiknya. Nah, sekarang saatnya dari blok. Jadi satu kelompok nanti buat pertanyaan untuk kelompok yang dikunjungi. Jadi kelompok 1 menerima 2 pertanyaan, kelompok 2 menerima 2 pertanyaan, kelompok 3 menerima 2 pertanyaan dari hasil diskusi ini tadi. Silakan kelompok 2 bisa berkunjung ke kelompok 3, kelompok 3 bisa berkunjung ke kelompok 2. Dibaca hasil diskusi kelompok 2 dan 3 kelompok lain itu tadi. Barangkali ada pertanyaan, tulis pertanyaannya di stick note, tempelkan di sini dari kelompok 3. Buat pertanyaan dari kelompok, pertanyaan apa yang ingin
ya emoji, karakter tahu emoji ya yang ada di stiker itu, di stick note yang love atau yang boneka gimana pembelajaran hari ini. Kepada guru saya menjadi observer. Bagaimana ya Bu ya? Ya, terima kasih. Jadi nanti saya akan menjadi observer dari apa yang dilaksanakan oleh Bu ya. Dikira kemudian Bu bisa dilaksanakan. Baik, terima kasih. Bu Lilis, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Mbak Lilis, kemarin kan sudah melakukan kegiatan pembelajaran nih. Gimana Bu Lilis pembelajaran kemarin? Apakah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai Bu Lilis? Untuk tujuannya sudah sesuai dengan apa tujuan pembelajaran yang akan tercapai ke anak-anak. Jadi anak-anak saya sudah merancang tujuan pembelajaran yang kemarin itu seperti apa, dan untuk tujuan pencapaiannya sudah sesuai. Kira-kira dari skala 1 sampai 10 tujuannya sudah sampai ke berapa? Sudah di angka 8. Luar biasa. Karena dalam proses pembelajaran itu kan nggak harus semuanya anak itu berjalan mulus, semuanya ikut lihat konsentrasi pembelajaran. Nggak semuanya, ada beberapa anak yang interaksinya itu tinggi, jadi anaknya itu kepo sama kelompok sana, punya diskusi kelompok satu ke diskusi dari kelompok 2 sudah berbulan dalam kelompok 1 itu masih ada beberapa hambatan, masih ada hambatan ya. Kira-kira dari anak yang seperti itu responnya Bu Lilis gimana? Kalau respon saya malah gini, bagus juga, karena itu melatih gimana ya mengatasi anak yang seperti ini. Jadi kita tujuan saya tercapai, tapi menurut saya masih belum maksimal. Dari angka 1 sampai 10 masih di angka 8, berarti kurang 2 angka lagi gitu kan Ibu ya. Jadi saya berinovasi atau memikirkan itu, dari saya refleksikan dari aksi yang saya lakukan itu tadi. Berarti harus strategi apa lagi yang saya lakukan gitu. Jadi saya berpikir gini, dari ketika diskusi, anak-anak tetap diskusi sama diskusinya. Terus ketika itu kan kemarin saya menggunakan galeri walk. Jadi galeri walk itu kan kalau anak bosen dengan kelompok 1 yang ketika menjelaskan kurang maksimal, itu kan anak pasti akan berbalik ke kelompok yang lain, galeri ke galeri yang lain gitu. Jadi seperti anak yang ke galeri nanti saya buat untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran saya gunakan kuis dari apa yang disampaikan anak-anak. Jadi anak-anak setiap kelompok membuat kuisnya nanti ditayangkan, seperti bisa pakai kabut, bambusel, atau watwa seperti itu, pakai game-gamenya. Berarti dari hambatan yang dilakukan Bu Lilis tadi, dari anak yang kurang kelihatannya kayak kurang kooperatif kelompoknya sendiri, tapi dia lebih aktif ke lihat kelompok lain. Terus dengan melihat galeri walk tadi dari teman kelompok yang lain itu kan mungkin lebih menarik, mungkin kurang ketertarikan dari kelompoknya sendiri. Jadi Bu Lilis punya inisiatif untuk membuat permainan dari itu tadi Bu? Menggunakan botol, gitu ya. Jadi rencana selanjutnya nih, kira-kira Bu Lilis dalam membuat pembelajaran biar semuanya itu kan tadi ada beberapa kurang 2 poin mencapai 10. Rencana selanjutnya ini Bu Lilis untuk pembelajaran ini biar anak-anak itu bisa mengikuti pembelajaran yang bagus itu gimana? Untuk saya rencana selanjutnya itu ya selalu berinovasi, terus merefleksi diri kegiatannya itu, harusnya gini, permainan apa. Kadang cuma saya di permainan kayak yang online itu keterbatasan pakai free, terus untuk harus berlangganan berapa kali itu sering haus akan strategi gitu. Jadi cari aplikasi apa yang baru, aplikasi apa yang bisa hampir semua aplikasi sudah dilakukan. Terus anak-anak sudah punya dilakukan, harus apa lagi Bu ya, kita kan jadi cari apa lagi ya gitu. Kira-kira pernah nggak melibatkan murid untuk membuat inovasi kayak pembelajaran kayak gitu lagi? Kayak melibatkan murid langsung? Ya, melibatkan anak-anak. Pernah, jadi anak-anak yang cari aplikasinya yang kayak ulang tangga
itu apa saya di apa itu anak-anak yang membuat soalnya, terus teman-temannya yang kerjakan. Ya maksudnya jadi soal dan jawaban kan anak berlatih. Oh ternyata buat soal itu ya harus cari jawabannya juga. Orang tahu berarti ya, berarti dibilang ya. Tapi kalau ada soal dari guru harus dibedakan dengan baik. Jadi anak-anak yang membuat soalnya juga jadi dari kelompok tiap kelompok. Tiap kelompok kan ada 4-5 anggota, jadi per anggota itu membuat beberapa soal. Itu pertemuan sebelum observasi ya? Ya, Pernah dilakukan seperti itu. nah, setelah observasi kemarin ya, refleksi dan tindak lanjutnya yang saya anak yang kurang kolaboratif itu tadi pernah saya lakukan. Mungkin bisa dikombinasi Bu Lilis dengan kegiatan pembelajaran Bu Lilis yang kemarin sama yang lusa, barangkali bisa ketemu itu untuk pembelajarannya gitu. Iya. Gimana menurut Bu Lilis? Bisa sepertinya bisa dicoba. Nah soalnya yang pakai hunter itu yang di halaman sekolah itu juga pernah soal cari jawabannya sesuai isu lingkungan gitu. Luar biasa sekali Bu Lilis. Ini dari ada permasalahan yang tadi ada murid yang kurang apa ya, istilahnya kurang kolaboratif sama temannya ya, perlu motivasi atau perlu ada inovasi dari guru atau rekan sejawatnya. Oke, kira-kira nih Bu Lilis mau melakukan perubahan untuk jadi pembelajaran yang benar-benar bisa anak-anak itu terlibat keseluruhan itu apa? Pembelajaran akan dilakukan Bu Lilis. Ya, setiap pembelajaran itu pasti kita harus melibatkan peserta didik gitu. Ya, terus pembelajaran yang inklusif maksudnya menerima semua kalangan peserta didik, entah itu kecerdasan bawah atau maksudnya anak-anak itu semua dilibatkan ya. Kira-kira nih untuk bisa memperbaiki dari kegiatan observasi kemarin apa Mas? Soalnya sudah dilakukan. Maksudnya ya ketika pembelajaran setelah itu langsung diobservasi. Oh, jadi kemarin sudah langsung eksekusi kegiatannya ini belum ya kegiatan pembelajaran kan kadang ya kita dokumentasikan, kadang juga sudah terjun sudah terbawa arus kita dokumentasikan. Untuk selama perbaikan tadi siapa saja yang dilibatkan sama Bu Lilis untuk bisa memperbaiki proses pembelajaran di kelas? Anak-anak yang terutama terus saya sendiri merefleksikan, saya butuhnya apa ya gitu. Terus salah satunya kan media interaktif yang online gitu. Terus anak-anak aja pakainya kayak studi tadi, terus anak-anak yang buat soal, terus yang lainnya juga. Apakah Bu Lilis pernah melibatkan rekan-rekan sejawat itu? Kalau rekan sejawat biasanya itu kayak kuratorku, saya kayak mau ngajar materi ini itu dong saran saya kayak media apa yang mungkin cocok, terus anaknya belum mampu untuk mata pelajaran ini, ketercapaiannya masih bab sebelumnya. Nah itu nanti biasanya dikasih saran. Luar biasa sekali. Ini Bu Lilis nanti kalau kan sudah dilakukan, otomatis kan Bu Lilis punya catatan-catatan sendiri setelah observasi, terus setelah perbaikan nanti ada catatan sendiri. Nanti bisa dikabarkan ke teman-teman untuk praktik baiknya Bu Lilis di perkumpulan Komberlin. Mungkin itu saja dari saya. Selamat Bu Lilis sudah berhasil melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik. Semoga nanti bisa di-share ke teman-teman, bisa berdampak untuk teman-teman. Kolaborasi antara pemimpin dan guru serta anak-anak itu kan perlu ya Bu ya. Terima kasih Bu Lilis. Ya, terima kasih Bu Lia dan juga Bu Lilis. Jadi sebelum nanti Bu Lilis mungkin ada kegiatan lain, garis besar Bu tadi bagaimana selama proses coaching ini Bu Lilis merasa nyaman? Nyaman Pak. Ya, kemudian Bu Lilis juga sudah menemukan solusi sendiri ya? Iya, menemukan solusi sendiri dari tematiknya Bu Lia itu. Jadi semuanya berjalan dengan nyaman, kemudian Bu Lilis sudah menemukan solusi ya dari apa yang sudah dilakukan dan juga
Ada yang disampaikan lagi atau sudah merasa siap untuk kembali menjadi guru yang hebat gitu ya? Oke, terima kasih. Kalau begitu terima kasih kepada Bu Lilis dan juga Bu Lia. Nantinya nanti setelah ini Bu Lilis bisa memberikan rencana untuk berikutnya, nanti saya akan dengan Bu Lia untuk konfirmasi pendalaman dari anak-anak. Terima kasih Bu Lilis ya.